Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk memulai mata kuliah yang sangat penting ini, yaitu anti korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang telah menjadi tantangan besar bagi pembangunan di Indonesia, termasuk di sektor kesehatan. Sebagai mahasiswa kesehatan, kita harus menyadari bahwa korupsi tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat. Korupsi dalam dunia kesehatan bisa berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan pasien. Mari hari ini kita akan membahas secara mendalam mengenai pengertian bentuk-bentuk korupsi, serta bagaimana korupsi dapat terjadi di sektor kesehatan. Kita juga akan meninjau sejarah panjang korupsi di Indonesia mulai dari zaman Majapahit hingga era reformasi. Nah, untuk lebih memahami akar dari masalah ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam pemberantasannya, saya berharap materi ini dapat membuka wawasan kita untuk mengenai pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan profesi, khususnya dalam dunia kesehatan. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar dari korupsi itu sendiri. Nah, secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti kerusakan, kebusukan, atau penyimpangan. Ini menggambarkan kondisi di mana suatu hal yang seharusnya baik menjadi rusak karena tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau etika. Nah, dalam bahasa Inggris, kata corruption sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang merusak moral atau integritas seseorang. Sementara secara istilah, pengertian korupsi menjadi lebih spesifik menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, di mana korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ini berarti korupsi tidak hanya soal menerima suap atau menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga segala bentuk tindakan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu dengan cara yang melanggar hukum dan tentu saja merugikan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, korupsi bisa mencakup banyak hal, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, hingga penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, korupsi selalu berdampak negatif tentunya karena merusak tatanan sosial, melemahkan pemerintahan, dan yang paling penting merugikan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan memahami pengertian korupsi ini, kita dapat lebih mudah mengenali bagaimana tindakan korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa bentuk korupsi yang paling umum terjadi di berbagai sektor, termasuk dunia kesehatan. Yang pertama, kita kenal dengan istilah suap. Jadi, suap adalah tindakan memberi atau menerima sesuatu yang berharga, seperti uang, barang, atau jasa dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang yang memegang kekuasaan atau jabatan. Jadi contohnya sederhananya adalah ketika seorang pejabat menerima uang dari perusahaan untuk memberikan keputusan yang menguntungkan perusahaan tersebut. Meskipun keputusan ini itu jelas merugikan kepentingan umum, dan suap ini adalah salah satu bentuk korupsi yang paling sering kita dengar. Yang kedua adalah penggelapan. Jadi penggelapan adalah bentuk korupsi di mana seseorang menggunakan dana atau bagian milik negara atau barang milik negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa izin. Misalnya seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran
mengambil sebagian dana tersebut untuk keperluan pribadi. Jadi penggelapan seringkali sulit dideteksi karena melibatkan orang dalam yang memiliki akses langsung kepada aset. Kemudian, contoh yang selanjutnya adalah penyalahgunaan wewenang. Jadi ini terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas menggunakan kekuasaannya secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, seorang pejabat yang menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan kepada dirinya atau keluarganya meskipun melanggar aturan yang ada. Jadi penyalahgunaan wewenang ini seringkali tersembunyi, tetapi dampaknya bisa sangat merusak, terutama ketika melibatkan keputusan yang memengaruhi banyak orang. Dan contoh terakhir misalnya nepotisme. Jadi nepotisme adalah tindakan menguntungkan keluarga, kerabat, atau teman dekat dalam memberikan posisi atau jabatan. Meskipun orang-orang tersebut tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Jadi ini mengurangi kesempatan bagi orang-orang yang lebih kompeten untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang seharusnya diperoleh secara adil. Jadi di dunia kerja, nepotisme tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mengurangi efektivitas dan profesionalisme di suatu organisasi. Nah, semua bentuk korupsi ini berdampak negatif pada institusi masyarakat dan negara. Mereka mengikis kepercayaan publik, merusak sistem, serta menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Jadi dengan memahami berbagai bentuk korupsi ini, kita bisa lebih waspada dan mampu mengenali serta mencegah praktek-praktek semacam ini di lingkungan kita, khususnya di dunia kesehatan yang sangat kita perhatikan dalam konteks ini. Nah, sekarang mari kita fokus pada bentuk-bentuk korupsi yang secara khusus terjadi di dunia kesehatan. Jadi, di antaranya ada yang disebut dengan markup atau harga obat dan alat kesehatan. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah markup atau penggelembungan harga obat dan alat kesehatan. Jadi, biaya pengadaan barang ini sengaja dinaikkan jauh melebihi harga pasar untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Akibatnya, anggaran yang seharusnya cukup untuk menyediakan banyak obat menjadi tidak efektif. Atau contoh lainnya adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dalam proses pengadaan. Seringkali terjadi kolusi antara pejabat dan pihak penyedia barang atau jasa, sehingga prosesnya tidak transparan. Jadi hal ini dapat mengarah pada pemilihan penyediaan yang tidak memenuhi standar yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Atau misalnya suap dalam distribusi obat. Jadi produsen atau distributor obat itu terkadang menyuap tenaga medis agar obat mereka diresepkan, meskipun mungkin ada obat yang lebih efektif atau lebih murah. Nah, ini mengorbankan kepentingan pasien dan mendorong praktek yang tidak etis. Dan misalnya contoh yang terakhir adalah penyelewengan dana bantuan kesehatan. Jadi dana yang seharusnya digunakan untuk program kesehatan masyarakat seringkali diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Jadi hal ini memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang seharusnya disubsidi atau diberikan secara gratis. Jadi dampak dari korupsi di sektor ini bisa sangat serius, tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga nyawa pasien. Nah, untuk memahami bagaimana korupsi menjadi bagian dari tantangan di Indonesia, mari kita tinjau perjalanan sejarah korupsi dari masa ke masa, mulai dari zaman Majapahit hingga era reformasi. Nah, di zaman Majapahit, pada zaman Majapahit korupsi sudah terjadi dalam bentuk penggelapan pajak dan suap oleh pejabat kerajaan. Jadi para pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Jadi hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat dan melemahkan kekuasaan kerajaan dalam menjaga stabilitas tentunya.
Yang lainnya adalah zaman kolonial Belanda. Jadi pada era kolonial, sistem yang diterapkan oleh Belanda mendorong praktek korupsi di kalangan pejabat pribumi. Mereka diberi otoritas untuk mengumpulkan pajak dari rakyat yang seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi sistem tanam paksa dan kebijakan yang menekan rakyat juga membuka ruang bagi pejabat untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian Indonesia pernah mengalami zaman Orde Lama, yaitu pada masa Orde Lama, korupsi mulai merambah ke tingkat yang lebih luas dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi. Jadi korupsi terutama terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara, di mana pejabat tinggi mendapat keuntungan besar dari praktek yang tidak transparan. Jadi hal ini melemahkan perekonomian negara dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Kemudian kita juga pernah mengalami zaman Orde Baru. Jadi zaman Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto dikenal sebagai salah satu periode di mana korupsi semakin merajalela dan sistematis. Jadi istilah KKN, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme itu menjadi hal yang biasa. Jadi pejabat tinggi, keluarga, dan kroni-kroni dekat Soeharto terlibat dalam berbagai proyek besar dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Jadi korupsi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berdampak besar bagi kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Kemudian kita pernah mengalami zaman reformasi. Jadi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, reformasi menjadi tonggak upaya pemberantasan korupsi. Jadi berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan untuk menangani masalah ini. Jadi meskipun reformasi telah membuka ruang yang lebih luas untuk transparansi, korupsi tetap menjadi tantangan besar hingga hari ini. Jadi kasus-kasus besar termasuk yang terjadi di sektor kesehatan menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi masih membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Melihat sejarah panjang ini, kita bisa memahami bahwa korupsi sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Jadi penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk terus memerangi korupsi dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Setelah kita membahas pengertian bentuk korupsi, serta bagaimana korupsi telah berlangsung di Indonesia dari zaman Majapahit hingga era reformasi, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Jadi pertama, korupsi adalah masalah besar yang berdampak luas. Korupsi bukan hanya sekedar kejahatan yang merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jadi di sektor kesehatan, korupsi dapat mengancam keselamatan pasien, menghambat akses terhadap layanan kesehatan, dan mengurangi kualitas pengobatan serta perawatan. Pentingnya membangun kesadaran akan integritas dan etika profesi sebagai mahasiswa farmasi, kalian akan menjadi bagian dari sistem kesehatan di mana integritas dan profesionalisme sangat penting. Dengan memahami korupsi dan dampaknya, kalian bisa menjadi agen perubahan di masa depan, memastikan bahwa praktek-praktek yang tidak etis dan korupsi tidak terjadi di lingkungan kerja kalian. Korupsi bisa dicegah dengan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencegah korupsi, kita harus mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di setiap lapisan. Ini berlaku baik di tingkat pemerintahan, organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terbuka agar tidak ada ruang untuk tindakan yang tidak sah. Jadi generasi muda memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Kalian sebagai generasi muda memiliki peran besar dalam melanjutkan perjuangan melawan korupsi dengan membangun karakter yang kuat, menolak segala bentuk korupsi dan terus mendukung inisiatif anti korupsi. Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, khususnya di sektor kesehatan yang sangat kita hargai. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita perangi. Dengan pemahaman dan komitmen yang kuat, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, bersih dari korupsi, dan penuh integritas.